sebuah momentum yang tidak pernah dipikirkan. Kalau dibilang kita sangat agresif, mohon maaf, kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Kita masih ada sisa pertandingan 4. Kalau kita bisa mendapat 7-9 poin, kita bisa ranking 2. Halo jutaan fans timnas Indonesia dimanapun, kalian tahu, kita masih ada 4 sisa pertandingan, dan kita masih bisa mendapatkan 7-9 poin. Tentu bulan Maret ini adalah hari di mana akhirnya ada sebuah pesan yang tersampaikan dengan begitu lantang. Kita ingin supaya mimpi kita di Piala Dunia bisa tercapai. Sebuah pesan yang diutarakan dengan tatapan yang dalam, yang mana seorang Erick Thohir seperti mengajak kita semua. Ayo Indonesia, mari kita injakan kaki kita di Piala Dunia. Sebuah mimpi yang juga menjadi mimpi terbesar bagi 300 juta penduduk dan bagi para pemain timnas Indonesia. Bahkan pelatih baru timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, lebih bersemangat lagi. Kluivert mengajak kita semua untuk melangkah bersama. Semua elemen bersatu untuk mendukung skuad Garuda. The most important thing is your support. We play for you. We try to make you proud. Di balik itu, ada sebuah kalimat menarik yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Ini sesuatu yang realnya tak ada di depan mata. Kita tidak sedang melakukan sebuah mimpi mustahil, atau dalam tanda kutip yang tidak masuk akal. Tetapi mimpi ke Piala Dunia adalah sesuatu yang real, dan ini nyata di depan mata kita. Kita semua setuju dengan kalimat itu. Bayangkan saja di ronde ketiga ini, hanya tersisa 4 pertandingan lagi. Jika timnas Indonesia mampu mendapatkan 9 poin, atau setidaknya 7 poin. Mimpi ke Piala Dunia itu tak lagi hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Yang terpenting jangan pernah main-main di setiap laganya. Blunder-blunder yang terjadi di Cina tak boleh lagi terjadi dalam 4 partai krusial nanti. Di sisi lain, Erick Thohir mengorbankan reputasinya agar Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia. Dengan nyali besar dan tanpa aba-aba, Erick Thohir dengan tegas memecat STY. Perjudian besar ini akan mengorbankan reputasinya jika gagal ke Piala Dunia. Namun Erick Thohir tidak peduli dengan itu. Erick Thohir hanya peduli agar Indonesia bisa lolos ke ajang paling bergengsi di dunia. Kemudian Erick Thohir merombak total semua staf pelatih, hingga akhirnya menunjuk Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Ancang-ancang menerapkan taktik pun kini sedang dipersiapkan oleh para staf pelatih baru tersebut. Melawan Australia dan Bahrain adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan kekalahan. Di laga terdekat melawan tim Kangguru, bahkan kans untuk pulang dengan 3 angka sungguh terbuka lebar. Yang mana timnas Australia sedang diterpa badai cedera hingga 7 pemainnya diragukan tampil melawan Indonesia. Sementara untuk Indonesia, skuad Garuda juga baru saja mendapatkan kabar tak sedap, di mana pemain Copenhagen baru saja mengalami cedera. Dini hari tadi Kevin Dix bermain sejak menit pertama bersama FC Copenhagen melawan Chelsea. Kevin Dix ditarik keluar di menit 78 karena mengalami cedera usai berduel dengan pemain Chelsea. Tentu semoga keadaannya baik-baik dan hanya cedera ringan saja. Di balik itu, timnas Indonesia sendiri justru terus-terusan ketambahan kekuatan baru. Walaupun masih banyak yang mengatakan, jika mimpi ke Piala Dunia adalah sebuah harapan yang terlalu dini, bahkan terlalu tinggi. Namun melihat yang terjadi, sungguh ini bukan lagi sekadar menjadi ilusi. Bayangkan saja sebelum Ole Romani, Emil Audero, Joey Pelupasi, dan Ryan James bergabung. Market value timnas Indonesia bahkan sudah lebih dari 500 miliar. Maka ketika 4 pemain ini telah resmi berseragam timnas nanti, market value timnas Indonesia akan lebih dari 500 miliar. Bahkan angka itu akan membuat Indonesia mampu menyalip Arab Saudi. Semangat dan kubaran yang menyala untuk menyaksikan timnas Indonesia ke Piala Dunia tampaknya sudah menjadi mimpi terbesar bagi 300 penduduk Indonesia. Tanggal 20 dan 25 Maret adalah tanggal yang paling dinantikan jutaan fans Garuda. Menunggu kabar tersebut seperti menunggu berbuka puasa. Ini gairah yang sungguh tak main-main. Indonesia dengan negara terbanyak ketiga penduduknya di dunia. Semuanya 300 juta masyarakat berdoa agar tim ini bisa lolos ke Piala Dunia. Kemungkinan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Dunia memang telah semakin terasa. Itu dibuktikan dengan mulainya media luar secara agresif membawa, bahkan menerima Indonesia ke dalam berita utama mereka. Media-media internasional terus menyoroti Indonesia. Belum lagi ada kedekatan antara PSSI dan FIFA, yang itu bisa kita lihat dari selalu dimudahkannya urusan timnas Indonesia. Apalagi soal perpindahan kewarganegaraan para pemain diaspora. Bahkan saking nyatanya harapan jika Indonesia lolos ke Piala Dunia.
Pemain-pemain yang dulunya sempat ragu untuk bergabung, kini mereka telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Dulu harapan terbesar kita adalah bisa melihat timnas kebanggaan mereka juara AFF dan mampu mengalahkan Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia di final. Namun kita tidak peduli lagi dengan AFF. Masuk Piala Dunia lebih bergengsi 100 kali daripada juara AFF. Karena di era inilah akhirnya kita merasakan mimpi untuk melihat timnas kita terbang tinggi, yaitu harapan yang sudah sangat dekat di mata. Untuk melihat timnas Indonesia tampil di pentas tertinggi, yaitu Piala Dunia. Jika kita membandingkan apa yang terjadi pada 5 atau 10 tahun yang lalu, rasanya seperti mimpi, yang mana banyak pemain-pemain kita yang bermain di Liga Top Eropa. Dulu timnas hanya memanggil pemain dari Liga 1 saja, tapi lihatlah sekarang ketika timnas memanggil, mereka datang dari klub-klub elit Eropa, di mana membuat tim-tim di ASEAN sangat iri. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bet. That scenario is always the best. Are you ready? It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Saking mewahnya timnas Indonesia saat ini, bahkan dijuluki oleh AFC sebagai tim paling kuat dan nomor 1 di ASEAN. AFC baru-baru ini mengeluarkan ide yang cukup di luar nalar, di mana AFC ingin menggelar pertandingan antara gabungan pemain terbaik dari tim-tim di ASEAN, dan lawannya adalah timnas Indonesia. Jika pertandingan ini terjadi, jelas AFC bakal untung besar secara komersial. Timnas Indonesia sangat terkenal di ASEAN bahkan di kancah Asia. Hak siar pun bakal laku keras. Apalagi para pemain Indonesia banyak bermain di Eropa. Tentu AFC tahu saja bagaimana caranya mendapatkan cuan yang banyak. Jika kita melihat susunan para pemain timnas Indonesia dari waktu ke waktu, harus diakui di era saat inilah kita bisa merasa sangat percaya diri kalau mau ketemu siapapun. Jika dulu kita hanya percaya diri saat melawan tim-tim ASEAN saja, itu pun di luar lawan Thailand ataupun Vietnam. Kini mau ketemu siapapun kita sikat. Terlepas hasil akhirnya menang atau kalah hal yang wajar. Karena bagaimanapun skuad timnas Indonesia saat ini banyak dihuni pemain dengan level yang berbeda. Dan bisa dibilang ini adalah skuad timnas termahal yang dimiliki Indonesia saat ini. Bahkan untuk ukuran tim ASEAN, tim ini terlalu mewah. Nah, atas dasar itulah, diketahui muncul sebuah gagasan yang terbilang cukup kaget, di mana pihak AFF ingin sekali melihat gimana skuad mewah Indonesia bertarung melawan All-Star yang diisi pemain-pemain terbaik ASEAN. Bila itu terjadi, maka bisa dibayangkan betapa hebohnya respon yang didapat. Di sisi lain, media ESPN secara tegas menilai jika Indonesia sekarang sudah berada jauh berbeda dengan sebelumnya, diisi pemain-pemain mahal dan mereka yang tersebar di liga-liga top Eropa, yang menjadikan tim yang semula berstatus underdog kini naik level menjadi kuda hitam di grup C. Tentu saja ini semua tidak lepas dari usaha keras PSSI dan semua pihak untuk mewujudkan mimpi tembus ke panggung tertinggi, ya bagi tim-tim di ASEAN. Langkah PSSI di era sekarang benar-benar gila, karena dalam sekejap Indonesia bisa dihuni banyak pemain diaspora yang secara level permainan jelas sangat mengerikan. Kini kedalaman skuad menjadi sesuatu yang penting bagi timnas Indonesia, tentu untuk mengarungi 4 laga sisa di ronde ketiga. Dan saat ini secara lini per lini, skuad Indonesia udah 80-90% mantapol, tanpa mengurangi sedikit pun respek ke pemain Liga 1. Akan tetapi dari setiap lini, kita memang butuh pemain yang secara kualitas mumpuni, dan mungkin saja mereka yang main di Liga 1 bisa bersaing sekaligus belajar, terutama dari sisi teknik, dasar visi bermain, pengambilan keputusan, dan lain-lain. Aparece Messi, gol, gol, gol.